Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Langit Biru 01. Setiap orang mempunyai keinginan untuk menjadi sukses. Namun berbeda-beda cara untuk meraih sukses tersebut. Tak banyak orang yang salah jalan dalam meraih kesuksesan tersebut. Seperti halnya judul film ini. Mimi 2001 salah satu adalah film yang membuat menangis penonton. Film ini bercerita tentang Mimi yang rela mengandung anak seseorang demi mendapat uang banyak untuk mengejar mimpinya sebagai bintang film. Namun sayang setelah hamil ia malah ditelantarkan dan dikucilkan. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk tanpa basa-basi lagi, siapkan amunisi dan duduk di kursi Mimi 2021 and let's Film dibuka oleh John dan Summer. Mereka sedang mencari jasa seorang gadis muda yang sehat untuk menjadi ibu pengganti yang akan mengandung anak mereka. Karena kondisi Summer yang tak bisa mengandung anak. Di sana Banu, sopir taksi yang nggak bisa bahasa Inggris, sedang berusaha mencerna perkataan penumpangnya itu. Saat mengisi bensin, Banu melihat John memandangi beberapa foto gadis, sehingga dia kira John mau jajan open BO. Hehehe. Summer ini pandai bahasa India. Dia menjelaskan bahwa mereka sedang mencari jasa gadis yang mengandung anak John untuk mereka rawat. Gadis itu tak perlu berhubungan badan dengan suaminya, karena mereka ingin menggunakan metode surogasi. Sederhananya, surogasi adalah metode yang memungkinkan pasangan untuk memiliki anak darah dagingnya sendiri tanpa harus tidur bersama. Dokter akan menyatukan sperma dan sela telur dari orang tua asli lalu dipindahkan ke dalam rahim ibu titipan sampai terjadi kehamilan dan melahirkan. Banu bisa membantu mereka, namun dia minta 5 lakh rupiah sebagai imbalannya yang tentunya mereka pun sepakat. Banu lalu membawa mereka ke pertunjukan menari sekalian mencari gadis sehat yang mereka inginkan. Di pertunjukan ini penari utamanya bernama Mimi dan vokalisnya adalah sahabatnya yang bernama Sama. John dan Summer sangat terkesan melihat pertunjukan Mimi. Apalagi Mimi punya paras cantik, tinggi dan bugar. Setelah menari, Mimi mendapat telepon dari Jolie yang menyuruhnya segera ke Mumbai untuk melakukan casting serta melanjutkan karirnya di sana. Tapi Mimi tak punya cukup uang untuk pergi ke sana, bahkan untuk sekedar menyewa bajai untuk pulang saja uang Mimi dan sama cuma pas-pasan duit. Lalu Banu yang mengaku-ngaku sebagai penggemar Mimi menawarkan diri mengantar mereka secara gratis. Di sepanjang jalan mengantar pulang, Banu membicarakan tentang kehormatan wanita jika sudah menjadi ibu. Ibu adalah anugerah terbesar di dunia. Tak lama Sama harus turun dulu, karena sudah sampai di rumahnya. Sama berpesan pada Mimi jika ada yang macam-macam Mimi harus mengeluarkan belatinya. Beberapa menit kemudian Mimi juga turun karena sudah sampai di rumahnya. Banu menahannya dan berterus terang menyewa rahim Mimi untuk melahirkan anak dari pasangan suami istri yang berasal dari Amerika. Pasangan itu memilih Mimi karena memiliki body yang bagus, Mimi yang kesal dan menampar Banu. Lanjut cerita, Mimi setiap hari selalu menyapa poster idolanya seperti orang gila. Namun setiap hari pula ini harus senam jantung mendengar singgungan ibunya karena umurnya sudah dewasa yang tak kunjung menikah. Mimi muak dan ingin meraih mimpinya dulu untuk menjadi artis hebat. Setelah itu baru akan menikahi laki-laki pilihan ibunya sendiri. Lalu Mimi pun pergi ke kuil untuk berdoa agar impiannya segera terwujud. Ternyata Banu mengikuti Mimi. Di sini Mimi yang masih kesal. Akhirnya Mimi memberi kesempatan untuk menjelaskan tujuannya. Banu tidak menyuruh Mimi tidur dengan pria Amerika yang menjelaskan tentang program surogasi yang bisa hamil tanpa tidur bersama. Agar mudah dimengerti, Banu mengumpamakan Mimi sebagai ladang dan mereka sebagai penanam benih. Jika sudah tumbuh maka mereka yang akan memanen dan Mimi mendapatkan bayarannya. Mimi menolak dan pergi. Banu mengejarnya sembari berkata, kalau Mimi setuju ia akan dibayar 20 lakh. Mendengar hal itu Mimi tak fokus sampai menginjak bolu alami. Di rumah dia terus-terusan memikirkan tawaran itu. Jika dia mau maka bisa ke Mumbai untuk mewujudkan impiannya. Satu-satunya orang yang bisa diajak curhat hanyalah Sama. Namun tak setuju karena itu perbuatan tidak terpuji. Tapi Mimi menyangkalnya dia tak perlu tidur dengan pria itu agar bisa hamil.
Sekarang teknologi semakin berkembang. Hanya perlu waktu 9 bulan untuk mengandung. Setelah itu dia bisa mengantongi uang banyak untuk modal meraih impiannya. Sama akhirnya goyah dan mau menemani Mimi bertemu dengan John dan Summer. Setelah bertemu, Mimi malah terpesona melihat ketampanan John. Mimi bilang bahkan di perkaus pun ini akan pasrah bang. Summer tertawa karena Mimi kira dia tidak tahu bahasa India. Summer tentu tak mau suaminya berhubungan dengan Mimi, makanya dia milih jalur surogasi dan akan membayar sebanyak 20 lak. Secara bertahap Rp50.000 setiap bulannya selama 9 bulan, lalu sisanya akan dibayar setelah persalinan. Mimi setuju dan mereka pun sepakat. Di perjalanan menuju rumah sakit, Mimi bingung kemana dia akan ngumpet selama 9 bulan. Dia mungkin tinggal di rumah dan membuat malu keluarganya. Akhirnya sama menawarkan Mimi untuk tinggal di rumahnya. Lingkungannya jauh dari rumah warga dan Mimi. Dan di rumah hanya ada dia dan ayahnya yang jarang pulang dari masjid. Mimi pun setuju. Sesampainya di sana, Mimi melihat simulasi program surogasi. Sebelum itu John harus main sabun dulu untuk mengeluarkan spermanya. Dan dokter memberitahu Mimi beberapa hal yang harus diingat dan lakukan setelah positif hamil. Mimi harus makan makanan sehat, berjalan kaki, dan selalu bahagia. Akhirnya Mimi menandatangani kontrak dan mulai menjalankan proses surogasi. 2 minggu kemudian, hasil menunjukkan 2 garis dan setelah dicek dokter, Mimi benar-benar positif hamil. Semua orang bahagia. John dan Summer memberikan bayaran pertama Mimi dan Banu untuk 4 bulan ke depan, karena mereka berdua harus pulang ke Amerika untuk kembali bekerja. Summer meminta Banu untuk menjaga Mimi, karena mereka akan berhubungan melalui Banu. Dan untuk menutupi kehamilannya, Mimi berbohong ke orang tuanya, dia kan syuting film selama 9 bulan di kapal pesiar. Tapi ibunya melarangnya pergi. Mimi terus membujuk mereka dengan janji manis. Kemudian Mimi dan Banu pun pindah ke rumah Sama. Di jalan mereka disapa masyarakat. Sama bilang bahwa tamunya adalah keponakan bibi kalian bernama Cha. Dan Banu adalah suaminya, seorang muslim bernama Nasaruddin dan bekerja sebagai sopir. Tetangganya heran, katanya muslim, tapi kok stiker mobilnya Puja Dewa Rama ya? Keesokan harinya saat Mimi harus jalan kaki untuk kesehatan bayi dalam kandungannya, tetangganya tanya lagi, kenapa Sama tak ikut Mimi syuting film? Di sisi lain, ayah Mimi sangat bangga dan menyebarkan berita ini ke masyarakat. Siangnya ayah Sama pulang dan heran mengapa ada laki-laki paruh baya di rumahnya. Banu memperkenalkan diri sebagai Nasaruddin, suami Cahan, keponakan bibi kalian. Ayah senang menyuruh Banu segera mandi dan menemaninya sholat zuhur bersama di masjid. Hari cepat berlalu dan payudara Mimi semakin membesar. Konyolnya dia ngidam mencuri kapur lalu memakannya. Mimi rutin ke dokter dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama Banu dan Sama yang selalu setia menjaganya. Singkat cerita, 4 bulan berlalu, John dan Summer akhirnya kembali lagi untuk melihat keadaan Mimi dan bayinya. Lalu membawa mereka periksa ke dokter langganan. Singkat cerita, John dan Summer pun tak sabar mendengar hasil check up Mimi. Sayangnya dokter bilang ada kelainan Down syndrome pada anak di kandungan Mimi. Summer sangat terpukul. Dia tidak sanggup mengurus anak yang cacat. John menenangkan Summer, tapi Summer yang tidak kuat ingin kembali ke Amerika. Banu penuh heran mengapa Summer dan John tak menginginkan bayi ini lagi. Meski punya kelainan, mereka harus bertanggung jawab. Summer tidak mau tahu, dia tak sanggup melihat Mimi untuk menjelaskan semuanya. आपको बच्चा नहीं चाहिए लगता है ना कि पैसे से कुछ हमने ऐसा आ चुके हैं बताएं क्यों. Jadi mau tak mau Banu mendatangi Mimi untuk menjelaskan semuanya. Summer dan John hanya menginginkan anak yang sempurna, bahkan menyuruh Mimi menggugurkan bayinya. Mimi sangat marah. Mimi berlari ke hotel Summer. मैं भी कॉल करती हूँ समझ से हट यहाँ से. Namun sayang mereka sudah pergi. Mimi gagal menemukan Summer dan John yang sudah kabur. Hal itu membuat Mimi sangat putus asa, masa depannya hancur dan semua orang mengetahui kehamilannya. Tak punya pilihan lain, Mimi harus memberitahu keadaannya pada orang tuanya. Mereka sangat kecewa, lemas, tak berdaya. Mengetahui kebohongan dan kebodohan Mimi,
Terutama ibu-ibu memaksa Mimi mengaku hamil dengan siapa. Mimi pun menunjuk Banu membuat semua orang terkejut. Mereka tak menyangka Mimi akan jatuh cinta dengan pria yang umurnya nggak jauh beda dengan ayahnya sendiri. कला के बारे में सबको पता चल Doni, adik Mimi, bilang Banu ini Muslim. Dia sering melihat Banu di masjid. Banu lalu memberitahu kartu identitasnya dia bukan Muslim, tapi Hindu. Semua orang pun lega. Akhirnya nenek Mimi menenangkan Mimi dan mengesampingkan semua yang sudah berlalu. Lebih baik sekarang mereka fokus merawat Mimi dan anaknya. Malamnya Banu disuruh tidur di kamar Mimi. Saat di kamar, Banu protes kenapa Mimi melibatkannya sebagai suami. Mimi marah Banu harus bertanggung jawab atas apa yang telah menimpanya, bahkan menyuruh Banu merawat anaknya setelah lahir. Mimi sangat sedih, hidupnya hancur, tak tega melihatnya Banu bilang dia akan merawat anak itu. Setelah lahiran, Mimi pergi ke Mumbai untuk mengejar impiannya sebagai artis. Keesokan harinya Mimi berteriak kesakitan karena kontraksi. Mereka bergegas ke rumah sakit di Jaipur. Di sana dokter malah bertanya di mana ibu sambungnya. Mimi pun mengalihkan perhatian dokter dan Banu melarang orang tua agar tidak ketahuan. Setelah diperiksa ternyata itu hanya nyeri palsu persalinan yang umum terjadi. Mimi lalu menyalahkan dokter karena memberitahu kelainan bayi di kandungannya. Sehingga Summer dan John pun kabur tak tanggung jawab. Meski bayinya tak sempurna, Mimi takkan menggugurkannya dan akan terus menjaga bayinya. Waktu terus berlalu dan Mimi terlihat sangat murung dan sedih. Untungnya Banu dan Sama masih tetap setia bersamanya. Suatu malam Mimi bertanya kepada Banu mengapa tidak kabur padahal dia bisa melakukan itu. Banu menjawab, aku seorang sopir, kami punya prinsip penumpang harus selalu mencapai tujuannya. Mungkin ada jalan yang buruk atau mungkin kecelakaan. Tapi aku tidak punya alasan untuk membiarkan mereka terdampar. Dia lalu memberitahu Mimi jika sakit pukul saja dia, tapi jangan menjerit karena itu akan membuatnya panik dan tak bisa berpikir jernih. Benar saja beberapa jam kemudian kontraksi. Tapi mereka tidak punya waktu untuk ke Jaipur, sehingga mereka pergi ke rumah sakit daerah terdekat saja. Di sana Mimi berjuang setengah mati dan menanggung rasa sakit yang sangat dalam. Perjuangan dia melahirkan membuahkan hasil, anak laki-lakinya lahir dengan selamat, sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Sama memastikan kondisi ini kepada bidan, bidan itu bilang bahwa bayi normal dan tidak mempunyai kelainan. Setelahnya mereka foto bersama untuk diunggah di Facebook. Orang-orang pada heran kok bisa punya anak putih seperti Bulea. Si penjahit bilang itu karena Mimi suka makan kapur kain miliknya. Sesampainya di desa, Mimi dan keluarga disambut banyak tetangga. Neneknya bersyukur bagaikan bunga teratai mekar di air yang berlumpur. Mimi masuk ke kamar dan hendak menyusui seorang anak yang tampan. Sama pun berkata apa yang akan Mimi lakukan selanjutnya. Mimi sangat bahagia dan akan menerima takdirnya dengan ikhlas bagi seorang ibu. Di sisi lain, Banu ditanya apa resep mempunyai anak tampan. Dan dia bilang harus minum rebusan tanah liat. Campur sedikit garam. Dan diminum 2 kali sehari. Jika sudah tumbuh janggut kambing putih di dagu, berarti sudah berhasil. Tak lama istri Banu curiga kenapa suaminya itu tak pulang-pulang. Banu beralasan tengah menjadi sopir orang Amerika dan berkeliling India. Mereka jadi khawatir, dia curiga pasti ada yang disembunyikan oleh suaminya itu. Sambil menunjukkan foto Yasti, Banu bertanya apakah pria itu mengenali Banu. Dan mereka itu menjawab semua orang mengenal Banu. Karena dia pria beruntung yang memiliki anak tampan dan istri cantik bernama Mimi. Sang istri yang panas dan menampar orang itu. Sang istri lanjut marah-marah di rumah Mimi, mengejutkan semua atas pengakuannya sebagai istri dan ibu kandung Banu. Orang tua Mimi terkejut dan lemas mengetahui Banu yang sudah memiliki anak dan istri. Tapi setelah melihat bayi Mimi, dia ragu, pasti Banu bukan ayah kandung anak ini. इस जवान जिंदगी खराब मैं ही पत्नी हूँ उसकी पहली और असली तो कौन घूम रही थी तेरे साथ बता अरे सत्या कौन है इसका
अरे तुम्हारा पति Karena keributan semakin tak terkendali. Akhirnya Mimi membuka semua kebohongannya tentang Samar dan John yang menyewanya untuk program surogasi rahimnya dan membayarnya untuk mengandung benih anak mereka. Banu bukan ayah dari Raj dan Mimi tak pernah menikahi Banu. Ayah semakin sok tapi ibu memastikan bahwa Raj benar-benar cucunya. Mimi mengandung dan melahirkan Raj, jadi Mimi adalah ibu Raj. Kesalahpahaman sudah diluruskan. Mimi berlanjut merawat sampai dia besar, tumbuh dengan banyak kasih sayang karena Banu Reka sama dan orang tua Mimi sangat bahagia menyayanginya. Satu malam Raj cerita kepada Mimi kalau dia diejek di sekolahnya karena punya kulit putih beda sendiri dengan teman lainnya. Mimi menghiburnya. Dia bilang bahwa Raja adalah sebuah bintang yang dihadiahkan oleh malaikat putih dari langit kepadanya. Dengan begitu Raja lagi menghiraukan teman-temannya. Singkat cerita akhirnya Mimi kembali mengambil Jo Benari bersama putranya. Pokoknya dimanapun Raja berada, dia selalu menjadi sumber kebahagiaan orang-orang dan dia tumbuh menjadi anak yang ramah dan ceria. Saat Mimi dan Raj pulang dari sekolah, Samar dan John tiba-tiba datang ke rumahnya. Samar menangis dan memohon kepada Mimi. Samar ini tak tahu malu mengakui Raj adalah anaknya. Samar menjelaskan setelah dia dan pergi mereka tidak mencoba surogasi lagi dan merasa sangat gelisah. Lalu dia melihat video Mimi dan Raj menari di Facebook dan langsung berangkat ke India. Mimi menegaskan bahwa Raj adalah anakku karena aku yang mengandung dan membesarkannya. Apa kalian tak tahu malu sudah kabur setelah mendengar anak di kandunganku disabilitas? Bukankah yang kalian inginkan adalah anak yang sempurna? Justru kalian yang menyuruhku menggugurkan. Lalu Mimi mengusir mereka berdua. Is me. No निकला तुम्हारी सोच में निकला छोड़ के भाग गए ये होगा बच्चे का I am mother father अच्छा सोचना भी मत Dari sana Mimi jadi takut akan meninggalkannya. Apalagi keesokan harinya Samar dan John datang lagi membawa mainan yang banyak untuk Raj. Samar terus meminta pengertian Mimi. Dia bilang bahwa Raj adalah harapan terakhir mereka. Mereka merasa lebih bisa menjamin masa depan Raj. Raj tiba-tiba datang John dan Samar memperkenalkan diri kepada Raj dan memberikannya mainan pesawat dengan remote. Mimi berusaha menjauhkannya dari Samar. Tapi Raj ingin bermain dengan mainan itu. John memberitahu mereka bahwa Samar mencoba membunuh dirinya sendiri. John rela melakukan apapun untuk membuat istrinya bahagia dan mengembalikan Raj kepadanya. Dia bahkan bilang akan mengambil jalur hukum. Lalu John dan Samar pergi. Banu menghentikan mereka dan memberitahu perjuangan Mimi selama ini. Setelah mereka tinggalkan meskipun Samar pernah mau bunuh diri. Bagaimana dengan Mimi? Apa mereka tak memikirkan kondisi Mimi juga? Bukankah lebih baik mati daripada hidup namun terus berjuang dari kematian? Mereka berdua bahkan tidak tahu bagaimana Mimi berjuang membesarkan Raj. Bagaimana Mimi kesakitan menghadapi masyarakat sekitar. Dan bagaimana Mimi menghapus impiannya sebagai artis karena kelakuan mereka. Banu dan yang lainnya akan siap berjuang sekalipun mereka mengambil jalur hukum, semua orang bersedih. Dan Mimi terus memikirkan tentang Rajan dan Samar. Lalu datang seorang pengacara dan menjelaskan bahwa di dalam kontrak sudah ada pernyataan bahwa Mimi harus menyerahkan anak itu setelah persalinan. Sekalipun mereka tiba-tiba kabur, itu tidak memberikan Mimi hak hukum atas Raj. Jika ini dibawa ke persidangan, kemungkinan besar Mimi akan kalah. Tak hanya itu, biaya untuk mengurus ini sangatlah mahal. Raj dan Mimi juga harus terlibat di setiap persidangan. Banu akan menjual mobilnya untuk memperjuangkan Raj. Ayah pun akan menjual rumahnya asalkan Raj tidak diambil orang Amerika. Namun setelah ingat kebahagiaan Raj, bertemu dengan Samar dan John, juga tentang masa depan. Mimi bilang bahwa dia akan menyerahkan Raj kepada mereka. Perjuangan ke pengadilan akan percuma membuang waktu saja. Dan semua orang akan lebih meyakini Raj sebagai anak mereka karena kulit mereka sama. Semua orang terkejut dan tidak setuju, tapi keputusan Mimi sudah bulat. कोई चाहिए था मुझे तो हीरोइन मत क्या चाहिए था कभी सोच पैदा करने के बाद Sesampainya di depan gedung pengadilan, Samar telah berubah pikiran. Mimi adalah ibu Raj, bukan dirinya.
John dan Summer sudah mengadopsi seorang anak perempuan yang mereka temui saat melewati panti asuhan. Mereka merasa bahwa anak itu sudah menunggu mereka membawanya pulang. Sehingga mereka memutuskan untuk mengadopsi Tara. Summer tidak mau merebut paksa Raj dari Mimi dan keluarganya. Terlebih lagi Raj pasti tidak akan sanggup hidup tanpa Mimi. Summer sadar bahwa menjadi orang tua tidak harus mempunyai anak kandung. Summer akan membesarkan Tara seperti Mimi membesarkan Raj. Dan keluarganya sangat lega tidak jadi kehilangan Raj. Ini merupakan solusi yang tepat untuk semuanya. Dan film pun berakhir. Simpulkan makna nilai yang terkandung dalam film ini sendiri. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini dan jangan lupa like, subscribe. Juga saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.